Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah berapa kali kita mendengar tentang Yesus? 1 kali, 10 kali, 100 kali, atau berapa kali? Kita sudah sering mendengar. Mungkin juga kita melihat dengan mata kita dan bahkan mengalami pertolongan Tuhan terhadap diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Saudari-saudara, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana iman menyelamatkan Bartimeus dalam 5 bagian ini. Bagian pertama, Bartimeus berteriak atas inisiatifnya sendiri. Itu ada di ayat 47. Berbeda dengan kejadian di Betsaida, Markus bab 8 ayat 22-26. Di mana orang buta dibawa oleh orang-orang dan mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus menjamah orang buta tersebut. Bartimeus dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dengan mengatakan Yesus adalah anak Daud, menunjukkan bahwa Bartimeus yang buta, namun dia bisa melihat dengan jelas siapakah Yesus ini. Bagian kedua, Bartimeus teguh. Bayangkan, di saat tersebut banyak orang yang mungkin harus berhimpitan dalam mengikuti Yesus. Dan banyak orang tentunya ingin mendekat. Dan ada juga yang meminta sesuatu kepada Yesus. Malah ada yang mencibir Bartimeus untuk diam. Namun, Bartimeus dalam kebutaannya, dia tidak patah semangat. Bartimeus berteriak semakin kencang, "Anak Daud, kasihanilah aku." Berkat keteguhan Bartimeus itu, Yesus berhenti dan meminta muridnya untuk membawa Bartimeus lebih dekat. Bagian ketiga adalah reaksi spontan dari Bartimeus. Apa yang dilakukan Bartimeus saat dipanggil oleh Yesus melalui para muridnya? Bartimeus menanggalkan jubahnya, berdiri, dan menghampiri Yesus. Sikap Bartimeus ini menyatakan bahwa Bartimeus dalam keterbatasannya yang buta sangat mengharapkan dan membutuhkan belas kasihan Yesus. Bagi orang miskin, jubah tersebut juga bisa merupakan harta satu-satunya.
di mana jubah dapat melindungi dirinya dari dinginnya di malam hari. Jubah juga berbicara tentang dosa atas perbuatan-perbuatannya Bartimius yang lama. Bartimius bersedia untuk menanggalkan jubahnya yang lama. Bartimius bersedia untuk menanggalkan manusia lamanya dia dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama. Bagian yang keempat, sembuh karena iman. Apa yang terjadi sesudah Bartimius menyampaikan permohonannya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius yang buta, dan biasanya orang yang buta mempertajam pendengaran sebagai pengganti mata mereka. Bartimius yang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, namun dia bisa mendengarkan. Bartimius mendengarkan apa kata orang mengenai Yesus. Bartimius mendengarkan mengenai hal-hal yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus, sehingga imannya tumbuh. Seperti dikatakan dalam Roma bab 10 ayat 17. Iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan seketika itu juga Bartimius melihat. Bagian kelima, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus tidak berkata bahwa engkau telah sembuh, tetapi Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan kata pergilah. Namun apa yang dilakukan oleh Bartimius? Disuruh pergi, malahan Bartimius dia mengikuti Yesus. Bartimius dicelikan bukan hanya mata jasmaninya, namun juga mata rohaninya. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya bisa diartikan menjadi murid Yesus. Ini menjadi bukti dan contoh dari seseorang yang mempunyai iman yang kuat. Dan iman yang kuat disertai dengan pengalaman kasih dari Yesus, mendorong Bartimius menjadikan dirinya sebagai murid Yesus. Mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus juga bisa merupakan ungkapan syukur dan terima kasih atas kasih yang diberikan Yesus dan dialami oleh Bartimius. Saudari-saudara yang terkasih, dari perikop ini ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. 1 adalah iman. Saya percaya iman Bartimius itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran mengenai siapa Yesus, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Karena iman inilah membuat Bartimius bisa mengetahui siapa Yesus itu. Iman inilah yang menyelamatkan dan menyembuhkan Bartimius. Kembali saya bertanya, sudah berapa kali kita mendengar tentang Yesus? 1 kali, 10 kali, 100 kali, atau berapa kali? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mendengar, menyimak apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus minta dari kita? Apakah diri kita pernah mengalami pertolongan Tuhan? Maukah kita dicelikan dan disembuhkan seperti Bartimius? Yang kedua adalah metanoia, menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Dalam proses menjadi manusia baru, kita jangan putus dalam doa dan harapan. Saya yakin seperti Bartimius juga disembuhkan dari kebutaannya. Dia pasti sering berdoa dan mengharapkan hal tersebut terjadi. Dan melalui perkenan oleh Yesus Kristus, Bartimius mau menjadi manusia baru, kemudian disembuhkan. Yang ketiga adalah bersyukur. Bartimius tidak lupa untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang dia alami. Dengan menjadi murid Yesus, banyak orang di saat dia bahagia, dia tidak lupa bersyukur. Karena kebahagiaan yang dia alami itu adalah anugerah Tuhan. Kita tidak boleh lupa untuk bersyukur. Kita harus mengucap syukur senantiasa. Saudari-saudara yang terkasih, di tahun 2015, aku mengalami sakit dengkul. Sakit tersebut biasanya terjadi di malam hari, saat aku sudah rebahan dan mau tidur. Seringnya
Sakitnya menjadi-jadi saat di malam hari tersebut. Pada saat sakit tersebut, aku sampai meringkuk kesakitan di atas ranjang. Hal ini terjadi hampir setiap malam. Sudah beberapa dokter dan di ronsen juga. Namun menurut dokter itu adalah pengapuran di dengkul aku. Aku bilang sama dokter, masa sih dok, kalau perempuan terjadi pengapuran, apalagi di usia 50 tahun, mungkin masuk akal. Sudah dilakukan juga treatment oleh salah satu dokter terkenal, tetapi tidak ada hasil. Di suatu malam, dan aku ingat itu adalah hari Jumat malam, aku tertidur dan kemudian bermimpi. Di dalam mimpiku, aku masuk ke dalam sebuah ruang doa. Ruang doa itu penuh dengan orang yang sedang berdoa dengan kusuk. Untuk mencari lokasi duduk untuk berdoa, itu aku juga mengalami kesulitan. Dan aku berpikir, kalau aku mendapatkan lokasi untuk doa, aku susah juga untuk kusuk. Sehingga aku memutuskan untuk berjalan keluar dari ruang doa tersebut. Namun pada saat aku sedang berjalan keluar, aku ketemu dengan seorang suster yang masuk ke dalam ruang doa tersebut. Aku lalu menyapa suster tersebut. Dan aku meminta suster untuk turut berdoa bersama dan mendoakan aku. Selesai berdoa, suster tersebut mengatakan kepadaku, dengkulku sudah sembuh. Aku terperanjat. Bagaimana mungkin suster itu tahu? Karena aku tidak pernah mengatakan kepada suster itu bahwa aku mengalami sakit dengkul. Dan itu sangat sakit sekali. Namun pada saat aku sedang bergumul, aku juga mau mengatakan terima kasih kepada suster. Aku tidak bisa menemukan suster itu lagi. Lalu dalam hatiku aku bergumul, apakah aku harus berteriak? Aku sudah sembuh di dalam ruang doa tersebut. Namun aku juga mengatakan pada diriku, kalau aku berteriak itu, maka akan mengganggu orang-orang yang sedang kusuk berdoa. Sehingga aku memutuskan untuk keluar dari ruang doa tersebut. Di pagi hari saat terbangun, aku tidak mengatakan kepada siapapun mengenai mimpiku. Namun di malam hari, di saat kami sekeluarga sedang makan bersama, aku menceritakan mimpiku dan kami mengucap syukur. Titin bilang kepada kami di meja makan tersebut bahwa aku bertemu dengan Bunda Maria. Kami tersenyum dan mengamini dan mengimani hal tersebut. Hingga saat ini, sudah 9 tahun, aku tidak pernah merasakan sakit dengkul di kananku lagi. Mukjizat benar-benar terjadi dan kami mengimani bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dengkulku. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman akan kasih Tuhan membuat saya dan istri lebih bersemangat dalam mengikutinya dan berkecimpung dalam beberapa pelayanan. Kami sadar bahwa kami juga harus memberikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan yang tiada batas. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau bersabda, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas sabdamu tersebut. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat terus juga untuk membangun iman kami. Kami adalah orang yang lemah. Kami butuh bantuan Engkau, sehingga iman kami dapat terus bertumbuh, dan dapat terus juga kami melakukan perubahan di dalam diri kami. Kami berani untuk menanggalkan manusia lama kami, dan menjadi manusia baru. Bimbinglah kami terus Tuhan, agar kami dapat terus melakukan perubahan ini menjadi manusia baru,
terus setiap hari Tuhan. Dan bimbing kami Tuhan dalam merasakan kasih Engkau di setiap detik, di setiap hari kami juga Tuhan. Sehingga kami dapat terus juga membantu sesama kami karena kami sudah merasakan kasih Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.